Selain hal-hal tersebut di atas untuk mencegah emas palsu atau transaksi palsu, memang kalau Bapak Ibu mau serius di emas harus belajar tentang teknik menaksir emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Golfara doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial berbahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Standar itu guys ya. Tapi yang khusus sekarang yang di bulan Ramadan, Golfara doakan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua menjadi insan takwa sesuai dengan tujuan dari program Ramadan, baik secara vertikal dan juga baik secara horizontal. Dengan bekal dua hubungan yang baik itu, semoga kita menjadi manusia yang punya banyak manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kultum ya. Oke, itu selingan aja ya guys. Jadi beberapa waktu yang lalu Golfather pernah dikirimin lagi video tentang beredarnya emas palsu yang menggunakan brand Antam. Videonya seperti berikut ini, teman-teman bisa lihat. Rekan-rekan, ini saya dapat contoh emas palsu dari rekan saya yang menerima buyback. Kalau dilihat sepintas mirip banget ya dengan yang asli. Mirip banget, nggak ada bedanya. Cuma beda di sini nih. Ini lebih bold ya, warnanya lebih hitam. Terus yang belakang juga mirip banget. Saya ngeri nih. Saya ngerinya apa? Orangnya nggak biasa beli emas. Ini tanda tangannya dengan ininya semuanya sama ini Pak. Nih kalau yang nggak tahu sepintas persis nih, persis. Cuma kalau diperhatikan ya, ini emasnya seperti ini ya. Ada kayak bercak-bercak, nggak halus. Jadi dari bahannya mungkin ya. Tapi kalau diperhatikan sama yang asli, Masya Allah, udah tingkat kemiripannya udah 90% ya Pak ya. Dengan kartu-kartunya. Ya Om, ambil Om, makasih ya Om. Udah 90% ini permiripannya. Dengan bahan-bahannya juga sama ini. Kasihan ini orang yang nggak biasa, yang belum punya emas, kasihan ini. Kalau diperhatikan ini lebih merah ya Pak ya. Yang ini lebih merah. Ini lebih ke kuningnya cerah, kalau yang ini lebih merah. Masya Allah, saya aja yang seller aja harus melotot nih, buka mata nih. Sebelum Golfar bahas lebih lanjut, Golfar juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya ke Golfar sendiri, untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi emas. Apalagi pada saat harga emas sedang meroket guys, melonjak naik secara signifikan. Nah tentu harga emas yang naik ini membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Salah satunya adalah dengan modus emas palsu. Nah, kali ini Golfather mau sharing hal-hal terkait dengan penipuan di transaksi emas dan juga emas palsu. Jadi gini ceritanya. Kalau dari kasus-kasus yang terjadi yang pernah menimpa Golfather sendiri atau menimpa teman Golfather, maka Golfather bagi dua kelompok case yang terjadi ya. Kelompok pertama adalah emasnya asli tapi transaksinya yang menipu. Kelompok kedua, emasnya palsu, transaksinya asli gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Di kelompok yang emasnya asli tapi transaksinya palsu, case pertama yang pernah Golfather alami adalah pemalsuan bukti transaksi. Jadi ada orang yang mau beli ke Golfather, sudah nego, harganya cocok, jumlahnya juga cocok, kemudian kami menunggu pembayaran, lalu dikirimlah bukti transfer oleh si pembeli. Kami cek di mutasi rekening, tidak masuk-masuk. Setelah kami konfirmasi juga dia tetap bersikeras bahwa dananya sudah ditransfer. Namun sekali lagi karena dananya tidak masuk ke dalam rekening kami, tidak ada di mutasi rekening, maka proses transaksi tidak bisa dilanjutkan. Ini juga teman-teman harus waspadai, khususnya bagi yang baru mulai jual beli, semangat atau seneng banget terima ada orang yang mau beli banyak jumlahnya tapi lupa ngeceknya.
ya, khususnya masih jualannya sendirian. Tapi kalau jualannya sudah ada bagian keuangan, bagian stok, relatif bisa dicegah. Itu yang pertama. Berikutnya, dari kasus yang pertama, ada juga pengembangannya nih guys, lebih keren lagi. Jadi sama, waktu itu ini bertiga juga, tapi bukan yang penipuan segitiga, nanti segitiga ada lagi ya. Jadi contohnya Goldfather, ada si A ini mau beli, jumlahnya sudah cocok, kemudian si A mentransfer dana. Tapi si A-nya nggak mau datang, dia mengutuslah si B yang notabene tidak tahu apa-apa tentang transaksi ini. Dan berdasarkan yang sudah-sudah, biasanya si A ini menyiasatinya dengan menggunakan layanan online ya untuk mengambil barang. Biasanya si B itu dibilangin, ngaku aja sebagai saudara saya, saudara si A nih. pada saat ngambil barang ke Goldfather. Ini beberapa kali guys, udah nyoba. Yang kasihan itu si B-nya, karena ketika kita tahu bahwa ini adalah rencana penipuan, jadi kan kita jadi curiga sama si B kan, ini bagian dari komplotannya. Begitu kita tanya-tanya, sebenarnya si B tuh nggak tahu, dia cuma layanan online yang diminta untuk ngambil ke tempat Goldfather, kemudian diminta mengaku sebagai keluarganya si A. Nah, itu pengembangan dari modus yang pertama, lebih keren lagi. Kemudian yang kedua, masih dari kelompok yang pertama ya, emasnya asli tapi rasanya palsu, adalah menawarkan emas dengan harga yang sangat murah. Kalau Goldfather bilang harganya sangat murah, berarti termasuk nggak wajar harganya. Standar Goldfather biasanya kalau nggak wajar itu, satu, kalau ada orang mau jual emas, kita cek dulu buyback antam. Buyback antam berapa? Misalnya buyback antam saat kita bertransaksi itu 1.500.000. Tiba-tiba si A ini nawarin ke kita dengan harga 1.200.000. Wah, selisih 300.000 guys. Ini udah nggak normal. Kalau selisihnya 10.000, 20.000 atau 30.000 di bawah buyback antam, kalau menurut Goldfather itu masih tergolong normal. Tapi kalau udah 200.000, 300.000 di bawah buyback antam, Goldfather pilih mending enggak deh ya. Berdasarkan dari pengalaman Goldfather yang udah-udah, kalau yang nawarin terlalu muluk-muluk itu kayaknya pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Lebih baik kita menghindari. Atau yang ketiga nih guys, hati-hati nih, harga yang ditawarkan jauh di bawah buyback antam, nggak normal. Misalnya 200.000 atau 300.000 di bawah buyback antam. Tapi pas kita cek emasnya asli. Nah, gimana tuh? Sikat nggak? Sekali lagi, saran Goldfather lebih baik hindari hal-hal yang tidak wajar, baik dari sisi harga, tempat, dan waktu transaksi. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Bisa jadi, bisa. Akibatnya apa? Kalau sudah begini, buntutnya bisa panjang. Bisa-bisa kita dituduh sebagai penadah barang curian. Kenapa? Dari sisi harga kita lihat ini nggak wajar, tapi kita masih lanjut transaksi. Harusnya kan kita berpikir atau bertanya-tanya, ini ada apa di balik ini? Saran Goldfather untuk yang model-model seperti itu, tinggalin aja. Main aman aja ya. Goldfather ngomong gini kan sebagian dari sharing juga pengalaman Goldfather waktu masih berkarya dulu di Pegadaian ya. Itu kan jelas kalau di Pegadaian dari tempat kerjanya, jam kerjanya, dan sudah dituliskan pernyataan bahwa barang yang digadaikan itu bukan hasil kejahatan dan semuanya menjadi tanggung jawab si orang yang menggadai, bukan dari pihak Pegadaian. Gitu teman-teman ya. Jadi kudu hati-hati. Yang keempat, masih di kategori emasnya asli tapi transaksinya diragukan atau bermasalah adalah sama menawarkan emas dengan harga yang murah tapi penyerahannya pakai tempo guys. Temponya itu bisa awal-awal mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ujung-ujungnya yang nawarin kabur guys, hilang deh uang kita ya. Biasanya orang-orang ini kadang berdalih gini, kita kalau beli diancam juga bisa PO pak beberapa hari. Nah itu biasanya dalih mereka guys. Padahal bedanya adalah kalau kita beli di Antam dan emasnya lagi kosong, stok emasnya lagi kosong, kita tuh membeli dengan harga normal, harga butik, dan resmi langsung transaksinya di butik Antam ke rekening Antam, langsung di situ. Harganya normal, tinggal tunggu waktu aja. Kalau ini sih resmi, nggak usah diragukan. Tapi kalau lewat perorangan, nawarin emas dengan harga yang murah, tapi pemberian emasnya itu tempo, yang udah-udah lama-lama jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan akhirnya kabur guys. Itu yang bahaya. Itu yang Goldfather hindari. Yang kelima, masih di kelompok yang pertama nih, modus pembelian segitiga. Ini Goldfather sempat juga nih lihat di media sosial ya. Ini ceritanya. Ketika B mau jual emas, maka C menghubungi A, toko emas, menyampaikan bahwa dia mau jual emas ke A. Fotonya dikirim, C udah minta foto dari B. Kemudian ketika harganya sepakat,
maka B disuruh untuk datang ke A. Apa yang dibilang C ke A? C bilang ke A, emasnya dibawa oleh teman atau keluarga saya. Nanti hasil penjualannya transfer ke rekening saya, rekening si C guys. Padahal itu emasnya punya si B yang datang ke toko si B. Begitu udah ditransfer nih dari A ke C, kan B nungguin di toko. Tiba-tiba begitu B nanya ke A, udah ditransfer belum? Udah tadi ke si C. Nah, disinilah permasalahan dimulai guys. Ribut deh itu bisa semuanya. Nah, itu beberapa kasus terkait transaksi emas yang Goldfather kelompokkan di kelompok 1, yaitu emasnya asli tapi transaksinya palsu, gitulah. Nah, yang kelompok kedua adalah emasnya palsu, transaksinya yang asli. Nah, ini seperti yang video dikirimkan. Transaksinya asli, cuma emasnya palsu. Kalau kasus emas palsu, itu Goldfather dulu sering banget nemuin ya, waktu Goldfather masih tugas jadi penaksir di Pegadaian. Every day is naksir day, menaksir emas ya. Setiap hari menaksir emas, gosok terus. Udah gak kehitung deh emas yang ditaksir berapa. Nah, modus pemalsuan emas itu bisa macam-macam. Contoh satu, yang paling basic adalah pemalsuan kadar emas. Jadi kadarnya tidak sesuai dengan suratnya. Contoh dibilang kadarnya emas 23, padahal aslinya mungkin cuma 20 atau 21 karat. Atau juga di pasaran biasa dikenal emas 22, tapi kadarnya itu kalau nggak 16 ya 18 karat. Dan waktu itu Goldfather sering banget nemuin perbedaan kadar ini waktu Goldfather masih menjadi petugas penaksir emas di Pegadaian. Nah, kalau sudah ada perbedaan pendapat antara Goldfather dengan customer waktu itu, Goldfather hanya berpegang teguh pada hasil analisa Goldfather. Mau diterima syukur, mau enggak juga Goldfather kembalikan ke customernya gitu. Nah, itu yang paling sering terjadi. Yang kedua adalah ini yang memang sudah agak ekstrim, yaitu ya emas palsu. Nah, kalau bicara emas fisik yang palsu, kalau ini pengalaman Goldfather selama waktu masih belajar menaksir emas tahun 93 sama pengalaman di lapangan. Jadi kalau emas palsu itu kan ada banyak macam juga nih Bapak Ibu. Contoh, ada namanya emas sepuhan. Di luarnya emas, dalamnya bukan emas. Tapi sepuhan itu kalau kita sebut sepuhan berarti tipis saja ya. Bisa juga hilang karena gesekan pemakaian sehari-hari. Tapi ada juga di atasnya pemalsuan, yaitu lapisan. Ini lebih tebal daripada sepuhan. Jadi di luarnya emas, di dalamnya logam lain yang nilainya lebih rendah dibanding emas. Yang berikutnya adalah emas rupa-rupa. Emas rupa-rupa apa maksudnya? Maksudnya adalah emas, misalnya dalam satu perhiasan, kalung atau gelang, itu kadarnya tidak merata, tidak homogenius, tidak sama. Ada yang bagian atasnya itu kadarnya emas tua, tapi bagian pinggir atau bawahnya emas muda. Jadi macam-macam. Teknik menaksir emasnya juga beda. Nah, udah berapa tuh? Satu, kadar tidak sesuai. Kedua, emas sepuh. Ketiga, emas lapis. Keempat, emas rupa-rupa. Yang kelima, ya memang bukan emas. Kayak Goldfather sering dikasih tahu gambar-gambar emas dari zaman revolusi gitu kan. Kalau dari fisiknya Goldfather lihat dari sisi warna ya, satu itu warnanya bukan khas emas. Kedua, dari sisi berat juga ketika ditimang, nggak usah ditimbang dulu, ditimang aja dulu pakai tangan. Itu juga feel-nya beda dengan emas. Yang ketiga, kalau kita jatuhin pelan-pelan aja ke lantai, tek tek tek, nah itu suaranya bisa beda ya. Kok bisa tahu Goldfather? Ya kan belajarnya lama, kemudian prakteknya juga lama. Sekarang Goldfather mau sampaikan bagian ketiga, yaitu bagaimana cara mencegah. Yang pertama, untuk Bapak dan Ibu yang ingin membeli emas, belilah dari tempat yang terpercaya. Ada butik Antam, ada Galeri 24 Pegadaian, ada juga punya Harta Dinata, ada juga punya UBS yang official dah. Baik yang tokonya offline maupun online. Pilih aja yang official. Kalau di luar itu gimana Goldfather? Toko-toko setempat boleh, banyak juga toko setempat yang punya reputasi yang bagus. Guru-guru Goldfather kan pedagang emas juga. Ada yang di Cikini, ada yang di BSD, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, banyak. Ya, itu guru-guru Goldfather semua. Dan mereka juga orang-orang yang
terpercaya. Jadi belilah di tempat yang terpercaya, reputasinya baik. Itu pencegahan pertama. Yang kedua sama, pada saat kita mau menjual, kita memang pengen cari harga yang paling bagus ya teman-teman, yang paling tinggi. Tapi juga perlu diketahui siapa nih calon pembelinya. Kalau kita nggak kenal atau diajak COD-an, lebih baik menghindar deh. Apalagi kalau kita diminta COD-an sendiri, nah itu better hindari deh. Kalau kita belum kenal, mending buyback ke tempat yang kita ketahui. Apakah itu di bank langsung transaksi, di Pegadaian juga bisa langsung diuji emasnya. Selain hal-hal tersebut di atas, untuk mencegah emas palsu atau transaksi palsu, memang kalau Bapak Ibu mau serius di emas, harus belajar tentang teknik menaksir emas. Nah, Goldfar juga berharap edukasi tentang investasi emas tidak melulu tentang masalah keuntungan emas, tapi juga masalah risiko-risiko yang ada di transaksi emas, salah satunya emas palsu. Nah, ini akan sangat bagus lagi kalau edukasinya diberikan oleh para pemilik brand. Apakah itu Antam, Pegadaian, ya, dalam hal ini G24, BSI, Harta Dinata, dan sebagainya. Bareng-bareng aja buat satu momen atau satu forum buat edukasi. Tapi kalau memang teman-teman sangat berminat untuk belajar menaksir emas, mudah-mudahan nanti Goldfar bisa akomodir ya. Ini kan masih puasa nih, bulan Maret. Mudah-mudahan ya habis puasa lah, April atau Mei ya, kita coba adakan satu sesi, satu seminar atau workshop tentang bagaimana berinvestasi emas yang lebih cepat untung. Kemudian bagaimana kalau kita mau bisnis emas batangan dan juga bisnis emas perhiasan, dan juga bagaimana kita belajar menaksir emas agar bisa terhindar dari emas palsu. Selain hal-hal yang sudah Goldfar sampaikan di atas, barangkali Bapak Ibu atau teman-teman ada juga yang mau share terkait pengalaman dalam hal emas palsu atau transaksi palsu ini. Silakan ditulis di kolom komentar. Itu aja yang mau Goldfar sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.